Mon gitu, kemudian dititipin anak kan gitu loh pak. Padahal mah tuh pernah jadi supir nyupir gitu tiasa nyupir gitu tiasa kadewe pak siga aya kayak nu sejendeun naik motor tuh tiasa dera anu mesti naik motor jadi we di mulyadi di prank jadi jelema teh kan menghubungkan antara ngaran anu sarua jeung ngaran di Cirebon ditambah kayaan teh asup monreker bajuna alus wae tuh make cincin naon cenah lamun cek gitu blue sapir naon cenah blue sapir kenalin udah mungkin si Peggy ini kelelahan mental karena mikirin yang kasus ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Kokang Journey. Seperti biasanya saya Koko dan Akang. Kita hari ini mau ngebahas lagi sesuatu yang cukup janggal bagi Banget kita. Mungkin dari para netizen juga yang mungkin sempat komen-komen ya. Nah, sekaligus kita angkat apa sih kejanggalan-kejanggalan tersebut. Hari ini kita mau bahas intinya. Iya. Ya Kang ya? Iya. Harus dibahas sebelum terlambat. Harus dibahas sebelum terlambat. Karena kalau udah basi ya udah. Gitu. Tanpa lama-lama lagi kita mau mereview sebuah cuplikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Pada saat dia kunjungan bukan pada saat kunjungan, pada saat Peggy Cianjur beserta bapaknya Pak Cecep datang ke rumah Kang Deddy Mulyadi. Semacam klarifikasi kayaknya. Semacam klarifikasi dan mungkin semacam kayak timbal balik lah. Karena waktu itu si Kang Deddy Mulyadi sudah ke rumahnya Peggy Cianjur, sudah ngobrol banyak sampai Kang Deddy repot-repot harus membantu, bukan harus ya, maksudnya membantu Peggy Cianjur untuk menebus ijazahnya yang sudah 8 tahun tidak ditebus. Ya mungkin ganti mereka bertamu. Iya bertamu. Silaturahmi lah ya. Silaturahmi lah. Karena habis Idul Adha juga kan gitu loh. Ya. Tapi ada kejanggalan-kejanggalan yang harus kita bahas. Ya. Oke? Oke Kang? Oke siap. Kita gas. 87 berarti 20 tahun usia 20 berarti Bapak unikah usia 18 benar 18 nyanya Bapak nikah usia 18 langsung reuneuh Pak. Tok cer eta teh. Beda jeung si Made. Kita lihat ya, sok enggak ada tato. tato untuk kemarin nah iya Bapak Sok coba ningali. Ah teu naon, sok bro, sok. Aing mah nyaho budak bangor sih ya. Kan? Teu kontrol ku bapaknya. itu Pak Aduh. ini mendukan pembengir awas ya Iya, awak digamar Tuh. Cek urang ya. Woi, maung. ada jadean ada mau Juri. Hah? Mas lain maung. Idris. Waduh, sebelah deui naon? Ya mau naon Bapak haresan naon? Naon eta? Duka ieu Eta tato naon? Duka. Eta tato ente maksudna teh tato gambar apa tato lukis apa tato jarum? Jarum. Jarum. Hese sia teh nyoplokkeunana. Kang, sebelum kita bahas, Ya. artiin dulu sedikit itu maknanya apa? Gue nggak ngerti soalnya. Mungkin teman-teman juga sebagian nggak ngerti bahasa Sunda. Gini ya. Inti pembicaraannya apa? Inti pembicaraannya dari awal kan bapaknya tuh ditanya nikah di umur berapa? Di umur kalau di Sunda sih di kampung umumnya ya. Nikah muda di umur 19 tahun tuh udah biasa, udah banyak sih, banyak lumrah lah. Lumrah lah ya, oke. Oke, itu oke lah, lumrah. Ini yang gue nggak bisa pikir sih, tato sih. Masalah tato. Orang ditato itu tahu konsekuensinya. Karena lu tato, image lu udah pasti secara stigma masyarakat umum ya, yang awam, preman. Terus urakan dan susah juga nyari kerja. Udah pasti. Kita pikirin, wah, kita mau kerja apaan tatoan gini kan? Enggak. Kecuali tatonya mungkin disembunyikan ya. Maksudnya bukan di daerah-daerah yang gampang terlihat, mungkin di punggung kah? Iya, Atau di kepala. Itu tompel kayaknya itu. Atau di dada gitu, mungkin yang enggak terlalu kelihatan. Tapi kalau gue kurang setuju sih Kang kalau orang bilang paradigma orang bertato itu
preman. Iya, Kalau gue kurang setuju sih, karena itu paradigma mungkin zaman dulu. Iya. Kalau zaman sekarang kan, Akan sendiri kan kalau nggak salah tatoan ya? Iya, tatoan. Coba kasih lihat Kang. Nah, ini nih. Kasih lihat kamera dong Kang. Oh, ini. Oke. Nah, Akan sendiri terima nggak kalau bisa dibilang kalau orang tatoan itu pasti preman? Enggak Enggak kan? lah. Ini kan bagian dari seni, Ya, keresahan hati. keresahan hati. Keresahan hati. Sebagiannya juga ada yang bilang katanya seni ya? Bener Seni, nggak? seni. Itu seni yang kita nggak bisa tuangin di semua media kayak kanvas, atau seni yang kita pengen bawa setiap hari, pengen kita sampaikan kepada orang-orang yang kenal kita umumnya. Filosofi Filosofi tato itu ya? Filosofi tato. Oke. Mana ada sih orang mau ditato nggak dengan gambarnya nggak jelas, nggak ada artinya, nggak tahu maknanya apa gitu. Iya. Kayak gue juga tato tahu maknanya apa, keresahan hati gue apa gitu. Itu tatonya apa tuh, Nah, Kang? tato ini Hmm? ini tuh budaya Indonesia sebelum sekarang, artinya tuh. Budaya sebelum Indonesia Iya, sekarang. Oke. Indonesia dulu itu zaman-zamannya misalkan Indonesia kan pernah besar ya. Pernah kayak Gajah Mada. Oke. Pernah Indonesia tuh pernah menguasai seluas itu gitu, kayak Thailand, Malaysia kan. Oh iya, Nah, masih zamannya gitu. Nusantara mungkin ya. Masih Nusantara tuh besar. Karena sebetulnya Indonesia tuh besar karena bersatu. Bersatu. Nah, ini ada titik kecil nih kan. Ini tuh basicnya orang Indonesia, titik kecil ini tuh. Titik kecil ini tuh kelemah lembutan, kecil. Orang kan kalau misalkan mau lemah lembut itu harus menunduk serendah-rendahnya gitu kan. Oke. Iya gitu. Nah, si jarum-jarum ini adalah kekuatan-kekuatan besar yang menyatu. Oh. Nah, Terus gitu ya itu tuh itu tuh sistem politik adat zaman dulu. Iya. Jadi kalau orang adat zaman dulu tuh udah bersatu, berarti ada sesuatu. Ada yang mengganggu gitu. Nah, kenapa ini ada catur dan ini ada batik? Batik tuh adat, ini politik, catur tuh. Oh. Nah, politik adat. Jadi politik adat tuh sebenarnya tuh kayak gini. Nah, jadi Hmm. mengumpulkan masyarakat untuk berlindung gitu dari suatu kejahatan kayak gitu. Gila, dalam banget maknanya teman-teman. Gua nggak tahu loh itu. Gue cuma taunya dia tatoan ya, cuma gue nggak tahu maknanya. Tapi ya yang punya Iya. tato pasti lebih tahu Iya. filosofinya. Karena ada alasannya Kang ya. Ada alasannya, ya. Nah, terus balik ke si Peggy Cianjur sendiri, menurut Akang sendiri, ini Akang yang lebih paham karena Iya, kan iya. dia bertato. Kalau gue kan nggak bertato kan. Iya, iya. Makna Akang sendiri tentang si Peggy Cianjur ini apa? Bukan makna, sorry. Pendapat Akang. Pendapatnya banyak gaya sih. Banyak gaya. Banyak gaya. Udah gitu gini ya. Nah, sorry Kang, Iya. sebelum Akang lanjut ya. Oke. Tadi kan dia kan nunjukin yang kanan itu katanya kan gambar jurik ya? Jurik. Apa iblis, Iblis. lah atau apalah gitu Iya, kan. oke. Oke. Gambar ini gambar apa? Hal negatif, kan? Hal negatif gitu kan. Nah, yang kiri kata dia nggak tahu tuh Kang gambar apaan tuh. Gambar apa itu Nah, tadi kan kata Akang kan kalau orang mau tato itu kan harus punya makna dulu makna, kan. iya, harus ada maknanya. Karena kan nggak mungkin badan mau dikotorin gitu aja kan. Iya, Gitu. betul. Terus, nah dia aja katanya nggak tahu Kang, itu gimana Kang menurut Akang? Jadi gini ya. Gue punya teman beberapa orang yang tatoan ya. Tatoan yang ada juga yang sejenis Peggy. Oke. Gaya-gayaan, tapi dia orang kaya. Oke. Jadi misalkan kita teman-teman sekitar, lu tatoan tuh nggak bisa kerja, gue mau nggak usah kerja, bapak gue banyak duit ya nggak. Iya, Gak ada kayak gitu. Yang karena gue nggak usah kerja, gue jadi seniman aja lah. Dia memang udah menobatkan dirinya sebagai seniman gitu. Gue nggak usah kerja, kayaknya nggak usah kerja di pabrik deh, karena di pabrik kan kita tahu ya, orang tatoan tuh zaman-zaman gue sih agak susah nyari kerja sih. Oke. Agak susah nyari kerja tatoan. Sempet gue kasih tahu, lu ngapain tato, nggak nyesel lu ntar nggak bisa kerja. Gue nggak usah kerja, bapak gue kaya, banyak duit ya kan, nggak usah ngelamar kerja. Iya. Misalnya kayak begitu. Karena backgroundnya emang orang punya. Orang punya. Dan ada juga yang udah mendedikasikan dirinya untuk jadi musisi. Gue nggak bakal kerja, gue jadi anak band aja lah. Nah kayak gitu ada juga. Nah, Akang kan tato nih. Nah, kira-kira tato, Akang pasti tahu dong harga Iya. orang di tato berapa duit sih kisarannya? Oke. Kisarannya itu kan. Nah, kalau lihat Akang dilihat dari tatonya si Peggy sendiri gimana? Nah itu kan tatonya ada gradasinya ya. Itu mahal tuh. Mahal. Itu mahal. Kisaran berapa Kang biasanya Kang? Kayak gue aja lah, kayak satu ini ya, satu kotak ini nih. Ini 800.000 nih. Satu kotak itu. Satu Satu kotak sini ini. bintang itu. Iya bintang ini doang nih. Belum masukin catur bawah Bukan itu. yang bawah bukan. Oke. Beda lagi. Ibaratnya kalau di satu ini habis lah 1.500.000 lah. 1.500.000. 1.500.000. Itu gradasi enggak? Enggak ya? Enggak Itu gradasi. enggak gradasi. Cuma tintanya tinta Jepang. Oh, tinta Jepang, Jepang. iya. Bukan tinta Cartridge. Tinta snowman apa? Bukan ya? Oke. Bukan. Takutnya spidol permanen gitu. Bukan ya? Bukan, beda lagi. Tapi kenapa ya spidol permanen itu permanen kalau di permukaan, karena kalau di kulit kok nggak permanen dia ya? Tetap aja luntur ya. Enggak lah. Iya.
Oke. Terus kalau punya si Peggy berarti lebih mahal dong. Lebih mahal itu. Karena apa? Gradasi. Gradasi, terus ada warnanya juga kan. Enggak tahu. Ada sebelah Ada ya? sebelah kiri nggak salah Ada warnanya. Berarti itu enggak mahal. Enggak murah tuh ya. Nggak murah sih. Nggak murah ya? Murah setahu gua. 2 jutaan lah itu. Kiri kanan. Iya. Kiri kanan. 2 jutaan tuh. Itu tato bisa 2 juta. Masa Iya. tebus jasa nggak bisa? Itu makanya gua agak aneh sih. Agak aneh sih. Jadi kalau gua ya, agak anehnya kalau mungkin gue pola pikir gue yang kolot tau kita gimana, kalau gue sadar sama keadaan gue, maksudnya gue tuh bakal Mikir 2 kali. mikir 2 kali kalau di usia dia ya kayak gitu ya, di usia dia yang masih bisa berkembang untuk kerja. Nah, itu dia sulit kan. Masalahnya kan umur orang masih muda itu kan umumnya pakai laki-laki ya. Iya. Itu kan bagi bandel-bandel tuh. Usia Oke. muda ya, maksudnya usia baru lulus sekolah lah. Itu kan lagi bandel-bandel kan biasanya. Jadi kalau orang berpikir dewasa itu agak sulit temuin. Agak susah ya. Di semua kalangan, gua nggak bicara kalangan bawah, kalangan atas. Iya. Kalangan atas ada juga yang manjai setengah mati, tapi ada juga yang karena dia kalangan atas dia lebih berpikir intelektual. Iya. Tapi nggak menentukan juga kan gitu dong. Ada juga yang manja juga ada kan, yang suka yang dia nggak punya duit, ngapain aja terserah, kata dia akan bilang, muka gue punya duit ini kok, gue mau tato kayak mau ngapain nggak pusing gua, gitu kan. Kalangan bawah juga sama kan. Ada juga kalau yang emang otaknya intelektual, mikirnya mungkin gue udah susah nih, gue nggak mau yang aneh-aneh dah, nyari duit aja deh, kan gitu kan. Gitu. Ada juga kan yang mikirnya bodo amat lah, tuh hidup gue ini emang gue kayak gini adanya, mau gimana, gitu kan, suka-suka gue aja. Kita sebenarnya ya Peggy ya di karakter yang mana, kan sebenarnya tadi banyak pandangan tuh karakternya. Ya, yang kita nggak tahu yang Kita mana. nggak tahu karakter yang mana. Nggak tahu yang mana. Iya. Terus, Oke. kita lanjut lagi. Lanjut. Oke. Jadi jelema teh kan menghubungkan antara ngaran anu sarua jeung ngaran di Cirebon ditambah kayaan teh asup monreker, bajuna alus wae. Tuh make cincin naon cenah lamun cek Oh, gitu. cenah, ya, Blue sapir naon cenah? Oh, blue sapphire kenalin pada. Apa tadi artinya Kang? Coba artiin dulu. Ngomong apa dia? Apa sih, menurut orang-orang dengan kondisi dia sekarang tuh sangat apa sih, meyakinkan kalau begitu. Banyak kejanggalan gitu dengan kondisi bapaknya itu tukang kuli bangunan ya, tukang kuli bangunan, terus dengan style anaknya, gaya hidupnya yang agak sedikit glamor ya. Oke. Dengan contoh dia pakai cincin gitu, cincin apa namanya tadi? Blue sapphire. Blue sapphire ya, blue sapphire dengan baju-baju yang menurut Kang Dedi itu lumayan mencolok gitu, kontras lah antara bapak sama anak gitu. Tapi katanya blue sapphire-nya berapa tadi dia beli? 35.000. 35.000 ya. Oke, gua nggak tahu batu sih. Hah? Mungkin batunya harga segitu ya, blue sapphire itu ya. Ya, mungkin batu masakan ya. Kalau batu masakan. Iya. Kalau asli punya sih setahu gue sih lumayan mahal. Lumayan aslinya kan. Dan itu ada kayak ukurannya kayak karat gitu kan, ada ya. Berapa karat gitu ya. Gue kurang paham sih. Iya. Cuman maksudnya kan karena itu perhiasan, jatuh kan perhiasan ya. Iya, perhiasan ya. Jadi jatuhnya kan itu satu kesatuan Kang. Jadi dari batunya, dari batunya ikatannya itu, maksudnya ikatan itu yang Iya, cincin yang ikat, cincinnya. cincin ikat Oke. batunya itu kan juga kan ada harganya kalau yang ori kan. Iya, Mau pakai emas kek, mau pakai perak kek, titanium kek, atau apa gitu Iya. kan gitu. Itu juga macam-macam kan. Terus kadang-kadang kan di cincin itu kan ya kayak perhiasan lah, bisa ada berliannya lagi. Iya. Nah tuh berliannya itu juga kan ada hitungannya juga. Oh, Kalau yang ori ya. Iya. Kalau yang KW punya ya mungkin apa adanya begitu gitu loh. Gua nggak tahu sih yang si Peggy Cenjo itu pakai blue sapphire asli apa enggak tahu. Cuma pengakuan dia cuma 35.000. Oke. Karena emang ada kalau yang batu-batu biasa pasakan biasanya. Terus sama apa? Jam tangan. Jam tangan. Jam tangannya gua nggak tahu apa itu. Jam tangan kalau nggak salah mereknya Kienki apa Kieno ya? Kienki ya, yang gua tahu Kienki sih. Kieno ada juga ya? Kalau Kienki mah lumayan. Kalau Kieno punya kan KW-nya. Oh, KW. Diplesetin Kieno biasanya. Oh, gitu. Jadi biar nyaru kan Kienki kan. Cuman Ki-nya hilang jadi O. Ya itu sih, sebenarnya memang kehidupan dia sama bapaknya itu memancing masyarakat untuk bernilai kok agak aneh gitu. Soalnya secara kulturnya kita misalkan bapak gue tukang kuli bangunan nih, dan gue nganggur, baru lulus sekolah misalkan, baru nganggur, pasti gue nyobain namanya atau disuruh
ya udah bantu bapak gitu. Daripada nganggur lu. Pasti otomatis kayak gitu. Tapi kalau anaknya bangun kan susah juga kan. Emang nggak bisa dibilangin gitu, maksudnya batu. Apa kalau bahasa ininya? Bahasa Sundanya apa? Bangun. Pele. Apa? Pele itu bukan bahasa Sunda juga sih. Pele itu apa ya, bahasa gaul lah, bahasa gaul ya. Bahasa gaul lah. Bahasa Cibinong tepatnya. Bahasa Cibinong gitu ya? Iya. Si Romi tuh yang ngajarin. Romi lagi tuh ya. Oke. Gue juga tahu Pele Cibinong soalnya. Iya, emang dia juga orang situ juga. Gak selalu juga anaknya bisa nurut sama orang tua kan. Kalau anaknya emang bangor mau gimana? Berarti, sorry potong ya. Berarti Peggy ini masuk karakter kategori anak yang malas ya. Nah, gue juga nggak tahu. Ada kedua kategori sebenarnya. Kalau anak malas itu kan bisa jadi kerjanya cuma rebahan. Rebahan, iya. Kalau rebahan lah intinya gitu kan. Bangun tidur, makan, main HP, nongkrong, tidur lagi segala macam gitu. Oke. Ada juga yang emang anaknya aktif tapi emang malas kerja. Nah, ada juga kayak gitu. Maksudnya dia pengennya dia ikut organisasi apa, rajin tuh, kemana, tapi nggak, kalau kerja nggak mau. Ada juga kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue ada temen yang contohnya emang di dua itu ada soalnya. Oh, ada yang kayak gitu. Ada. Temen. Jadi temennya malas nggak mau nyari kerja, tapi punya skill. Biasanya rata-rata punya. Oke. Biasanya ya. Gitu loh. Punya skill tapi nggak mau. Itu sih kalau gitu loh. Jadi ya bener katakan tadi, malas sebetulnya. Malas ya anaknya. Malas jadinya tuh. Punya skill, jadi istilah kasarnya dia ngerti sesuatu apa, dia bisa sebetulnya. Kalau dikembangin tuh sebenarnya bisa, kemungkinan besar tuh bisa jadi karena skillnya tuh nggak umum. Tapi nggak dikembangin dan emang malas, jadi mau gimana? Iya. Ada juga yang dia punya skill, tapi skillnya itu hanya buat kayak hiburan dia doang, hiburan dia sendiri. Contohnya, Akam sama gitar nih. Harusnya Akam mungkin bisa berkarya atau gimana gitu kan, tapi Akam lebih milih ya udah gue gitaran aja di rumah, bisa main gitar gitu, nggak dikembangin gitu maksudnya skillnya, nggak dijadikan sesuatu lah. Berarti kalau Peggy nih kita skillnya juga nggak tahu ya di mana ya, kita nggak tahu, mungkin dia punya skill, tapi kalau menurut setahu gue sih semua orang punya skill Kang, cuman nggak tahu bidangnya apa dia. Kadang-kadang orangnya sendiri pun nggak sadar, makanya kalau ada sebutan orang bilang mau lagi mencari jati diri. Nah itu makanya gue bilang gue agak menolak sih kalau orang punya skill tuh dan gak bekerja bukan berarti malas ya. Kadang gini, orang punya skill tuh kan berarti udah menggali dirinya dong. Iya. Udah menggali dirinya untuk wah berarti potensi gue di sini nih. Iya. Nah berarti bukan malas, dia pernah nyari berarti kan. Sebenarnya yang jadi masalah dia nggak mau mengembangkan skillnya itu kan itu. Atau bisa jadi dia banyak kebiasaan jadi bingung. Oh bisa jadi. Gue begini bisa. Terus gue bisanya apa lagi ya? Atau gue yang mana ya? Saking banyaknya gitu loh. Iya. Kalau Peggy dengan punya skill dengan karakter seperti itu bukan males sih kalau kata gue, lebih kelelahan mental kayaknya. Mental terganggu. Kelelahan mental. Ada penyakit itu. Kelelahan mental tuh pertama dia banyak masalah. Satu. Sebenarnya punya skill, cuman dia nggak punya waktu buat ngembangin. Kenapa? Dia mikirin sesuatu yang nggak selesai misalkan. Terus dia bingung mau kemana nih arahnya nih setelah ini hidup. Ada gitu. Ada temen yang punya skill tapi nggak ngapa-ngapain. Pas gua tanya ternyata tuh ada penyakitnya, kelelahan mental. Dan pas gua teliti lagi, gua tanya lagi, ternyata betul. Dia tuh nggak nemuin apa yang dia mau di dunia dia gitu. Misalkan dia sukanya gitaris nih, dia sukanya main lagu Ingwi atau Dream Theater, tapi teman-teman bandnya suka ngepop gitu. Oh iya, oke. Gitu. Belum ketemu zonanya dia ya. Iya, zonanya dia. Jadi dia memaksakan masuk ke zona itu, terus nggak nyaman. Ibaratkan orang introvert masuk ke dunia yang rame, ya, okay. Kelelahan dia jadinya. Oh, itu ada juga tuh ya. Ada penyakitnya itu, ada. Mungkin si Peggy ini kelelahan mental karena mikirin yang kasus ini. Oh, bisa jadi. Iya. Aduh, ketahuan kayaknya. Kapan kok ketangkep ya? Iya, kayak gitu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nggak nuduh kita, nggak nuduh. Coba curiga iya. Bisa jadi kan? Nuduh sih enggak. Curiga. Oke, lanjut Kang. Ya kan, kawin bapak umurna 18 tahun. 18 tahun kawinna umurna. Kamari teh. Ieu mah ijazah geus anggeus, geus distempel tuh. Tuh, sudah stempel ya nama. Kamari teh tuh aya nu kurang keneh. NIP kepala sekolah na can diasupkeun. Oh
banyak. Tapi bener kan Pak? Menurut Akang sendiri gimana? Ijazah. Mungkin karena telat, jadi nggak komplit ya. Kayak NIP-nya juga nggak ada di ijazah. Telat gimana maksudnya? Nggak keperhatiin gitu. Atau mungkin bisa jadi ijazahnya baru dibikin hari itu juga. Bisa jadi. Iya kan, kita nggak tahu. Ada yang kelewat lah gitu ya. Iya, iya. Bisa jadi. Soalnya kalau gua sendiri agak janggal gini Kang. Sepemahaman gue ya, Iya. tapi ya kalau salah ya tolong dikoreksi gitu. Iya. Biasanya kalau ijazah itu ada jangka waktu tertentu Kang. Oh. Untuk maksudnya ada jangka waktu tertentu ijazah ini masih bertahan di sekolah tersebut. Iya. Jadi kalau dalam jangka waktu tertentu itu ijazah tidak ditebus atau tidak diambil oleh yang bersangkutan, ijazah itu biasanya dilimpahkan atau dikembalikan ke dinas pendidikan. Jadi kalau orang yang mau ngambil itu yang sudah telat, ngambilnya di dinas pendidikan, biasanya nggak numpuk lagi di sekolahan. Karena kan sekolah itu kan arsipnya kan mesti istilah kasar mesti di-recycle terus kan, karena muridnya kan banyak. Iya. Gitu loh. Muridnya kan banyak. Tapi kemarin kenapa ngambil di sekolahan ya? Nah, berarti kan ijazahnya masih ada di sekolahan. Gue juga nggak tahu sih ya, mungkin di daerah mungkin agak berbeda. Iya. Atau gimana gue Atau mungkin muridnya juga nggak banyak ya? kalau anak STM kayak banyak deh. Itu banyak sih ngomong. Karena jurusannya juga banyak ya. Iya, itu kan juga anak kalau nggak salah di channel Kang Deddy, video Kang Deddy yang sebelumnya, gue sempat lihat itu isinya juga bukan anak laki-laki doang, ada siswinya juga gitu, nggak cuma siswa doang. Iya, iya. Nah, anehnya lagi, menurut gue nih Kang ya, tanggapan Iya. pandangan gue, pada saat si Kang Deddy itu datang ke sekolahannya untuk menebus jasanya Peggy Cianjur, itu kan Kang Deddy kan sempat banyak bertanya tuh tentang si Peggy Cianjur ini. Kok terlihatnya kepala sekolahnya ini di capsek ini tuh kayak kenal banget sama si Peggy gitu loh. Logikanya, ini sekali lagi ya, ini karena kepala sekolah. Kalau wali murid pasti. Kalau wali murid, gue masih agak oke lah. Oke lah, mengenal Karena pernah beberapa menangani orang. langsung si Peggy ini gitu kan. Ini kepala sekolah loh. Ya mungkin ketemunya pas upacara doang gitu. Iya, pacaran doang bener. Biasanya kan gitu kan, gitu loh. Kok bisa sampai kayak kenal banget? Atau Maksud mungkin gua, kayak gini terus tuh bad boy kali di sekolahnya. Saking terkenal gitu, bandelnya mungkin ya. Iya. 8 tahun loh masalahnya, 8 tahun tuh, 8 tahun yang lalu kejadian tuh dia masih bisa ingat detail. Si Peggy ini gini. Detail sekali ceritanya soalnya. Gitu loh. Itu menurut gua agak janggal. Iya. Karena mengingat murid itu kan silih berganti ya. Iya, betul. Kayak data tadi kan recycle terus kan. Kok bisa sampai detail banget gitu loh. Menurut guru gua aja mungkin belum tentu ingat gua. Iyalah, apalagi bertahun-tahun gitu. Nah, gitu maksud gua Kang. Agak janggal sih di situ sih menurut gua. Iya, iya. Cirinya sudah mendekati ini. Kayak Karena ciri-cirinya sudah mendekati, bertato, anggota geng motor. Ada pertanyaan deui cenah mana anggota geng motor tapi teu ngaku teu boga motor cenah. Eta kumaha eta? Emang tegaduh apa? Emang teu gaduh, teu boga teu BKN lagi ngojek ge motor. Kan bisa kayak kadang-kadang nu adi. Adi, nya kadang beureun diberenginnya pakai ngojek. Kadang Kadang mah henteu we. teu. Jadi urusan kesangan mah kulantaran boyot. artinya apa Kang? Jadi Pokoknya setiap video ditranslate dulu sama Iya. Kang biar nggak bingung. jadi ciri-cirinya tuh dengan DPO yang Vina ini Heeh. identik sekali gitu si Peggy Cianjur ini sama ciri-ciri DPO yang sempat tersebar ya di medsos gitu, ciri-cirinya bertato, Nggak terus ada. anak geng motor. Di Nah, itu gambar- Pak Deddy tau dari mana kalau itu kan? Mungkin spesifiknya kali, tapi kalau di gambar yang di gambarnya nggak ada sih, cuman ilustrasinya nggak ada. Iya. Tapi ada mukanya. Bukan ada muka, ada sketsanya, gambar koboi. gambar koboi ya, sketsa Jadi koboi. ya lu carinya harus yang topinya kayak Akang gitu model Iya, lah. benar. Topi koboi. Ada tulisan berapa dolar gitu kan? Iya. Gambar koboi, baru tahu gua. Gambar koboi. Enggak usah kasih gambar yang lain apa yang mesti gambar Jangan koboi. dulunya dia koboi juga lagi. Bisa aja. Gambar koboi kok anak yang motor kan. Iya. Terus artinya tadi apa? Itu katanya kan lu kan anak geng motor kata si Kang Deddy kan. Terus tapi lu gak punya motor katanya. Tambah lagi lu ngojek katanya. Apa sih
pakai motor siapa gitu. Ah, Kata si Peggy itu pakai motor pakai motor adenya gitu. Kadang juga nggak pakai motor gitu sih, kalau lagi nggak dikasih motor ya dia nggak pakai motor gitu, walaupun dia anak geng motor gitu. Oh gitu. Adik sendiri nggak pernah ditongolin tuh? Adenya ya. Gue belum pernah lihat adiknya sih. Mungkin pernah ditongolin, tapi gue nggak pernah lihat sih. Adik sendiri. Setidaknya adiknya ditongolin. Iya, jadi tahu ya. Iya, motornya yang mana sih. yang dipakai gitu kan, gitu loh. Jadi nggak simpang siur. Anak geng motor tapi nggak punya motor, itu yang selalu jadi pertanyaan gue tuh kan. Bisa jadi geng motor tersebut menyediakan sewa motor. Iya. Ini kalau ada anak geng yang menjadi anggota kita nggak punya motor, sewa di kita sediakan semua. Gitu loh. Naik motor masih boncengan sendiri. Agak aneh sih. Pengen ada boncengannya, Iya. sewa di kita gitu loh. Kalau oke ya masuk akal sih, tapi bisa aja mungkin kayak gitu ya, dia nyewa motor buat gaya-gayaan. Cuman nggak, Ya itu sih. ya buang-buang waktu buat sih, apa sih kayak gitu. Nyewa motor atau minjem motor buat jadi geng motor gitu, jadi klub motor. Apa sih nama istilah geng motor ya? Ya geng motor lah. Geng sebenarnya. motor kan, geng motor kan. Geng motor. Dan kalau kita perhatiin juga, dia termasuk orang yang berpengaruh kayak di geng motor itu ya. Kalau lihat dari Iya, video-video ininya. Betul. Itu dia yang gua agak aneh tuh. Dia anggota geng motor, ngakunya nggak punya motor, tapi kalau pada saat lagi deklarasi atau lagi kayak apa gitu kan, dia kayak paling vokal ya. Vokal kayak Kayak bisa center dibilang point-nya tuh di center dia. point-nya, ya betul. Kayak center point-nya tuh di dia gitu, karena dia paling vokal kan. Ayo gini gitu loh. Iya, iya. Agak aneh sih menurut gua. Karena biasanya kan kalau yang kayak gitu kan karakternya cuma dua, orang punya atau emang orangnya extrovert banget. Iya. Tapi kalau lu orang extrovert tapi orang tidak punya, biasanya nggak terlalu dianggap. Mm-mm. Karena balik lagi geng motor udah tahu dong indikasinya apa. Iya. Barometer awalnya apa sih? Motornya Iya, pasti motor. kan. Backgroundnya kan. Syaratnya motor udah pasti itu. Namanya juga geng motor Iya. kan, gitu, bukan geng sepeda. Kalau nggak pakai motor namanya geng maraton. Ya. Kalau Peggy ini yang hanya di Cirebon, kamu sudah kebagian ditahan hari ini. Iya. Jadi kalau dibicara Peggy Cianjur Peggy Kuli Bangunan itu mencurigakan, Peggy ini lebih mencurigakan menurut gua. Iya.